Dengan senyuman yang sangat lebar dan penuh semangat, Gerald bersiap dan memakai tuxedo berwarna putih gading yang bahkan ukurannya sangat pas di tubuhnya. Dipandanginya penampilannya di cermin, sungguh sempurna pujinya. Dia bagai seorang pangeran yang ingin memperjuangkan sang putri. Terserah apa kata keluarga besarnya nanti, karena dia berusaha merebut calon tunangan sepupunya sendiri. Toh, bukankah awalnya Melody memang udah terikat dengannya? Bahkan ini belum 6 bulan dari masa perjanjian. Namun kali ini ia akan membuat ikatan yang jelas. Bukan perjanjian seperti tempo lalu. Ia serius ingin menjadikan Melody sebagai miliknya. Semoga keluarganya mendukung dan tidak menghalanginya. Sementara itu di kamar lain yang masih ada di rumah keluarga besar Gerald juga, tanpa Mama Gerald, Nenek, Mama Vero, Azra dan Melody tertawa hingga terbahak-bahak. Akhirnya mereka bisa menyemburkan tawanya setelah tadi dengan bersusah payah menahannya agar tidak ketahuan Gerald. Mereka tertawa sampai perutnya terguncang dan mengeluarkan air mata. Akhirnya, Gerald mengakui juga kalau ia sebenarnya telah jatuh cinta kepada Melody. Azura yang memang serati jahil pun terus menggoda sang adik, membuat wajah Melody bersemu merah hingga ke telinga. Kakaknya memang keterlaluan sekali pikirnya. Tapi tanpa bantuan kakaknya, mungkin sampai sekarang mereka masih akan terjebak perjanjian yang hanya akan membuat dirinya tersiksa karena memendam perasaan tapi tak mampu mengungkapkannya. Cie, senang nih. Akhirnya cinta adik kakak nggak bertepuk sebelah tangan lagi. Goda Azura sambil menoel-noel lengan Melody. Iya nih Nazura, beruntung Melody memiliki kakak seperti Nazura. Kalau enggak, Mama nggak tahu deh gimana hubungan mereka ke depannya. Sahut Mama Gerald. Nazura emang the best, pantas saja dokter bedah termuda dan terhebat seperti dokter Arkanda bisa kelapak-kelapak sama Nazura. Ternyata Nazura bukan cuma cantik dan baik, tapi juga hebat. Puji Nenek Gerald. Nenek benar, kakakku emang kakak terhebat di dunia. Terima kasih ya kak atas segalanya. Tanpa kakak, tak bagaimana nasib Odi ke depannya. Odi sayang kakak. Tugas Melody sambil menatap lekat wajah Azura dengan mata berkaca-kaca. Udah jangan nangis, sayang makeupnya. Bercantik-cantik, ntar malah jadi cemong. Bukannya menanggapi pujian dan ungkapan terima kasih sang adik, Azura justru khawatir makeup Melody rusak. Ia pun segera mengambil tisu dan menyeka air mata adiknya agar tidak sempat menetes dan masuk ke makeupnya. Merusak makeupnya. Kakak, gak bisa diajak serius. Melody mencabikkan bibirnya membuat Azura terkekeh, begitupun semua yang ada di dalam kamar itu. Kakak juga sayang kamu, Di. Jangan nangis lagi ya. Oke? Pungkas Azura membuat Melody tersenyuman. Sayang banget Odi gak jadi sama Vero. Gak jadi punya calon mantu nih. Suara Mama Vero membuat yang lain terkekeh. Rumah keluarga Gerald kini udah tampak ramai dipenuhi para tamu undangan. Dengan langkah panjang dan penuh percaya diri, Gerald keluar dari kamarnya dan berjalan menuju lantai bawah menggunakan tangga. Sontak kemunculannya mengalihkan perhatian para tamu undangan. Gerald memang sangat tampan, jadi sangat wajar bila dia menjadi bahan perhatian para tamu undangan. Begitu pula Melody, tiba-tiba jantungnya berdebar tidak karu-karuan saat matanya tanpa sengaja berserobot dengan mata Gerald. Apalagi saat itu tiba-tiba Gerald tersenyum manis, bahkan sangat manis sampai membuat para gadis yang melihatnya langsung bergunjing, memuji dan memuja penuh kekaguman. Namun senyuman Gerald tak bertahan lama, sebab dia melihat Vero telah berjalan menuju Melody dengan bunga mawar di tangannya. Tangannya mengepal, seharusnya dia yang membawakan Melody bunga, bukan Vero.
Seandainya sang mama telah menasihatinya sejak sebelumnya, atau minimal malam tadi, mungkin dirinya akan melakukan persiapan yang lebih baik. Tapi tak apalah, yang penting dia berusaha menyatakan perasaannya terlebih dahulu. Untuk melakukan hal-hal romantis, bisa dia lakukan setelahnya. Dia hanya berharap Melody mau menerimanya menjadi pasangannya. Gerald berjalan membelah kerumunan menuju sebuah taman tempat Melody berdiri saat ini. Azura yang melihatnya lantas tersenyum sambil menyegel lengan adiknya seraya menggoda. "Cie, pangerannya datang nih," ucapnya seraya berbisik. Melody tersipu malu, lalu menundukkan wajahnya. Tidak ingin rona pipinya sampai terlihat orang-orang. "Wah, ganteng banget ya mas," pujinya sambil tersenyum melebar membuat Arkandra tersenyum masam. "Gak usah muji-muji cowok lain." Arkandra mendelik tajam membuat Azura menyeringai. "Memangnya kenapa? Kan memang beneran ganteng," ucap Azura polos membuat Arkandra mendelik tidak suka. "Tapi mas gak suka kamu muji-muji laki-laki lain. Lagi pula masih gantengan mas kok kemana-mana. Atau kamu mau bukti?" Gada Arkandra seraya menyeringai. "Ah, masa? Gimana coba caranya?" tantang Azura. Arkandra tersenyum lantas perjalanan dan menuju ke kerumunan para gadis membuat Azura membelalakan matanya. Berpasang mata mulai mengalihkan perhatiannya pada Arkandra. Tak mau suaminya jadi santapan lapar para tamu undangan khususnya ciwi-ciwi, Azura pun bergegas bergerak dan merangkul lengan Arkandra posesif. Tatapan matanya nyalang. Salah berkata, "Jaga mata kalian, ini laki gua ya." Arkandra tergagap geli melihat tingkah istrinya yang mulai posesif. "Cemburu, goda Arkandra sambil berbisik di telinga Azura. "Cemburu? Jangan kegeeran dulu ya mas dokter galak. Aku ngelakuin ini semata-mata gak mau perhatian para tamu beralih ke kamu. Ingat soalnya Odi yang harus jadi bintangnya malam ini." Sanggahan Azura tak ingin mengakui kalau dia cemburu bila Arkandra jadi bahan perhatian orang lain. "Oh, kalau gitu kamu ngakuin dong kalau mas lebih ganteng dari Gerald," ujarnya seraya tergagap. "Buktinya kamu takut perhatian para tamu beralih ke aku. Ayo ngaku." Gada Arkandra membuat Azura mencabikkan bibirnya. "Pede." Azura menjulurkan lidahnya, membuat Arkandra makin senang menggodanya. Tiba-tiba perhatian para tamu undangan beralih ke arah Gerald yang ternyata telah berdiri di atas panggung yang ada di taman belakang rumah itu. Para tamu memang tidak begitu banyak. Semuanya merupakan bagian dari keluarga besar Gerald. Semua orang bertepuk tangan saat Gerald tengah menyampaikan perasaannya kepada Melody yang tengah berdiri di samping Vero. "Selamat pagi menjelang siang semua. Maaf bila kehadiran saya di atas ini sedikit mengganggu. Saya di sini hanya ingin memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi milik saya. Maksudnya saya ingin memperjuangkan orang yang saya cintai, Melody Kiranina." Sontak saja apa yang dikatakan Gerald membuat semua tamu undangan bertepuk tangan. Gerald sebenarnya sedikit bingung kenapa mereka justru mendukung hingga bertepuk tangan dengan semangat. Bukankah seharusnya mereka menjalanya karena ingin merebut calon tunangan Vero? Aneh, gumamnya dalam hati. Namun Gerald tidak mau banyak berpikir saat ini. Yang menjadi tujuan utamanya berdiri di atas panggung ini adalah untuk menyatakan perasaannya pada Melody. "Melody Kiranina, maaf bila pernyataan ini sedikit mengejutkanmu. Apalagi hari ini merupakan momen spesialmu dengan seseorang. Namun aku tak mau melepaskan kesempatan yang kemungkinan sangat kecil ini. Melody, katakanlah aku bodoh karena baru menyadari artimu saat kau tidak ada di sisi. Ternyata hadirmu sungguh berarti dalam hati dan jiwa ini, Melody. Melody, aku mencintaimu. Aku sungguh-sungguh mencintai dan menyayangimu. Entah sejak kapan rasa ini mulai memenuhi ruang hatiku. Tapi yang aku yakini pasti, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku mencintaimu.
Maukah kau menerima aku menjadi pasanganmu? Tanya Gerald dengan dada berdebar. Sungguh sebenarnya dia merasa sangat malu berdiri di sana, di bawah tatapan para tamu yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan keluarganya. Tapi ia tidak memiliki cara lain. Dia yakin ini merupakan cara terbaik untuk menyatakan perasaannya. Apalagi ini adalah kesempatan terakhirnya. Mungkin bila ia menunda beberapa menit saja, maka Melody akan menjadi milik orang lain. Detik demi detik telah berlalu, tapi Melody masih terpaku melihat Gerald yang dengan lantangnya menyatakan perasaannya padanya dari atas panggung. Apakah ini mimpi? Gumamnya seakan tak percaya dengan apa yang baru aja ia lihat dan dengar. Suara di taman itu kini kian riuh. Pandangan mereka semua tampak terpaku pada sosok Melody yang malam ini terlihat kian bersinar dengan gaun putihnya. Sebuah hairpiece mutiara melekat di kepalanya, memberikan kesan seorang putri pada Melody. Wajah Gerald seketika murung saat Melody tak kunjung menjawab pertanyaannya. Dengan wajah lesu, Gerald mengembalikan mikrofon kepada pembawa acara. Lalu dengan langkah lesu, dia menuruni tangga. Sepertinya aku telah benar-benar terlambat. Gumamnya dalam hati dengan tersenyum miris. Melihat wajah lesu Gerald, Melody tersenyum tipis lalu menghampirinya. Mau kemana? Tanya Melody seraya tersenyum manis. Aku kok tega sih ninggalin aku di sini sendirian? Gak takut aku diambil Vero beneran? Tanya Melody sambil mencabik, membuat Gerald mengerutkan keningnya karena bingung. Gak mau tunangan sama Odi ya kak? Tanya Melody lagi, membuat Gerald makin kebingungan. Lantas Melody membalikkan tubuhnya, menjauhi Gerald dan mendekati Vero. Yuk Ver, kayaknya Kak Gigi ingin banget lihat aku tunangan sama kamu. Ucap Melody membuat Vero tersenyum lebar. Bang, beneran nih? Enggak jadi nih mau tunangan. Kalau enggak, aku bersedia dengan senang hati dan sukarela kok menjadi pengganti abang. Ucap Vero sambil menyeringai. Tahu Gerald masih kebingungan memahami apa yang dimaksud Melody dan Vero, sang nenek pun segera beranjak mendekati Gerald dan membisikkan sesuatu. Seketika matanya membulat tak percaya dengan apa yang baru aja dibisikkan sang nenek. Tidak mau kehilangan sang pujaan hati, Gerald pun segera berlari, menarik tangan Melody dan memeluknya tanpa mempedulikan para tamu undangan yang telah bersorak. Jadi ini sebenarnya pertunangan kita. Kakak nggak lagi mimpi kan? Tanya Gerald gelagapan tak percaya kalau keluarganya bisa melakukan sandiwara sehebat ini. Jadi masih mau dilanjut atau aku tidak mau bertunangan denganmu? Ucap Gerald tiba-tiba membuat Melody membelalakan matanya. Melody sampai mundur 2 langkah saat mendengar perkataan dia tersebut. Matanya bahkan telah memanas dan bersiap menumpahkan tirtanya. G, seru keluarganya yang juga terkejut. Kau apa-apaan G? Ya, aku tidak mau bertunangan dengan Melody karena aku ingin langsung menikahinya. Ucapnya tanpa keraguan membuat semua orang yang mendengarnya terkaget-kaget lalu bersorak.